Perjalanan awal Veda Ega Pratama bisa dibilang bukan kisah instan yang langsung meledak di panggung dunia, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan. Veda bukan anak sultan yang tiba-tiba nyemplung ke Moto3 dengan modal uang dan koneksi besar. Sejak kecil, dia sudah terbiasa dengan balakan lokal. Ikut kejuaraan-kejuaraan kecil di sirkuit tanah air yang seringkali jauh dari sorotan media. Dari situ, bakatnya mulai tercium, dan perlahan-lahan Aestra Honda Motor meliriknya untuk masuk ke program pembinaan resmi. Nah, program inilah yang jadi titik balik penting. Aestra Honda punya sistem pembibitan pembalap yang cukup terstruktur, mulai dari ajang nasional, Asia Talent Cup, sampai kesempatan tampil di level Eropa. Veda harus melewati semua tahapan itu dengan konsistensi, mental baja, dan kerja keras yang nggak main-main. Banyak orang nggak tahu kalau perjalanan pembalap Indonesia biasanya berliku, penuh pengorbanan finansial, waktu, bahkan pendidikan. Veda berhasil bertahan, tetap fokus pada jalur karir balapnya, dan dari situ pintu ke ajang internasional benar-benar terbuka lebar. Perjuangan awal ini jadi bukti nyata bahwa dia layak dapet kesempatan emas di level dunia. Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 jadi ajang yang benar-benar mengukir nama Veda Ega Pratama di kancah internasional. Kompetisi ini sering dijuluki sebagai sekolah calon bintang MotoGP karena banyak rider besar, termasuk juara dunia MotoGP sekarang, dulunya lahir dari sini. Sistemnya unik. Semua pembalap muda dari berbagai negara dikumpulin, dikasih motor yang sama, setting yang hampir seragam. Sehingga hasil balapan benar-benar murni mencerminkan skill, konsistensi, dan mental bertarung. Nah, Veda musim itu tampil luar biasa konsisten. Nggak gampang goyah meski lawannya mayoritas rider Eropa yang udah terbiasa dengan atmosfer balap di sirkuit-sirkuit legendaris. Dari awal seri sampai akhir, Veda terus ngasih perlawanan. Bahkan beberapa kali bikin kejutan dengan start dari posisi tengah tapi finish di podium. Hasil akhirnya, dia berhasil mengunci posisi runner-up di klasemen akhir. Itu pencapaian yang luar biasa, Sob, karena nggak semua pembalap Asia bisa tembus sejauh itu. Gelar runner-up ini bukan cuma catatan di atas kertas, tapi bukti nyata kalau Veda punya kualitas sejajar dengan calon-calon bintang besar MotoGP di masa depan. Golden Ticket dari Dorna Sports bisa dibilang sebagai salah satu penghargaan paling prestisius yang bisa didapat pembalap muda di jalur menuju kejuaraan dunia. Ini bukan sekedar hadiah simbolis, tapi sebuah privilege yang membuka pintu langsung menuju Moto3, melewati batas regulasi umur maupun tahapan panjang yang biasanya harus dilalui. Dorna, sebagai penyelenggara resmi MotoGP, sangat selektif dalam memberikan golden ticket ini, hanya untuk mereka yang terbukti luar biasa di ajang Red Bull Rookies Cup, ajang yang sejak lama jadi barometer lahirnya calon juara dunia. Nah, ketika Veda Ega Pratama resmi mendapatkan golden ticket tersebut, itu bukan cuma kemenangan pribadi, tapi juga momen bersejarah buat motorsport Indonesia. Sebelumnya, belum pernah ada rider asal Indonesia yang menerima hak istimewa sebesar ini. Jadi jelas sekali, Veda bukan hanya lagi melangkah maju untuk dirinya sendiri, tapi juga membawa nama bangsa ke level yang selama ini dianggap mustahil. Dengan golden ticket di tangan, Veda resmi jadi bagian dari sejarah, sekaligus simbol bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di panggung balap dunia yang penuh gengsi. Sambutan publik Indonesia atas kabar Veda Ega Pratama mendapat golden ticket ke Moto3 benar-benar meledak di mana-mana. Begitu berita itu keluar, media sosial langsung penuh dengan postingan, komentar, dan ucapan selamat buat Veda. Fans balap yang selama ini haus akan sosok wakil Indonesia di level dunia seakan nemuin harapan baru. Dari grup-grup Facebook pecinta motorsport, forum online, sampai lini masa Twitter atau X, nama Veda langsung jadi trending. Banyak netizen yang dengan bangga menulis, akhirnya ada anak bangsa yang bisa ngelawan Eropa di arena mereka sendiri, sambil nyelipin emotikon bendera merah putih. Bahkan, ada juga yang bikin meme lucu-lucuan, sambil ngasih semangat, bukti kalau berita ini nggak cuma jadi sorotan komunitas balap, tapi juga masyarakat luas. Buat sebagian orang,
Momen ini terasa emosional karena udah lama Indonesia nunggu punya pembalap yang benar-benar konsisten, bukan sekedar jadi peserta. Kehadiran Veda bikin publik percaya kalau bendera merah putih akhirnya bisa berkibar lebih sering di sirkuit dunia. Sambutan antusias ini jelas nunjukin kalau perjuangan Veda nggak hanya miliknya sendiri, tapi juga harapan jutaan pencinta balap tanah air. Prediksi masa depan Veda Ega Pratama terlihat sangat cerah. Bahkan sejak ia resmi mengantongi golden ticket dari Dorna Sports untuk turun di Moto3 2026. Banyak pengamat balap internasional menilai, Veda punya potensi besar untuk jadi ikon baru Asia Tenggara di MotoGP. Meneruskan jejak beberapa rider Asia yang sebelumnya berhasil menembus level dunia. Kunci utamanya ada pada konsistensi. Kalau Veda mampu menjaga performa, mengasah mental, dan terus berkembang di tiap musim, peluang buat naik ke Moto2, bahkan MotoGP, terbuka lebar. Golden ticket ini bisa dibilang pintu emas yang mengantar dia lebih cepat ke jalur utama, sesuatu yang nggak semua pembalap bisa dapat. Memang, perjalanannya masih panjang, penuh rintangan, dan persaingan makin ketat di level atas. Tapi justru disitulah mental dan kualitas Veda bakal ditempa. Kalau dia bisa memaksimalkan dukungan tim, sponsor, dan pengalaman dari balapan-balapan sebelumnya, bukan hal mustahil kalau suatu hari nanti nama Veda Ega Pratama bakal kita dengar sebagai salah satu pembalap top dunia, membawa bendera merah putih berkibar di podium tertinggi. Inspirasi buat generasi muda Indonesia jelas terpancar dari kisah perjalanan Veda Ega Pratama. Bayangin aja, seorang anak muda dari Gunung Kidul, daerah yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar dan fasilitas balap kelas dunia, bisa menembus panggung internasional sampai meraih golden ticket ke Moto3. Hal ini membuktikan bahwa asal-usul atau latar belakang bukanlah penghalang untuk bermimpi besar. Yang paling penting adalah kerja keras, disiplin, konsistensi, serta dukungan yang tepat dari orang tua, tim, dan sponsor. Veda nunjukin kalau mimpi besar nggak harus lahir dari kota besar atau keluarga kaya, tapi bisa datang dari siapa aja yang berani berjuang habis-habisan. Ceritanya relevan banget buat anak-anak muda Indonesia yang sering merasa minder atau ragu mengejar cita-citanya. Lewat prestasinya, Veda seakan bilang, kalau aku bisa, kamu juga bisa. Semangat ini bukan cuma untuk dunia balap motor, tapi juga untuk bidang lain, mulai dari olahraga, pendidikan, seni, sampai dunia kerja. Veda adalah simbol bahwa dengan ketekunan dan keberanian, generasi muda Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dunia. Jadi, Sobat Balap, menurut kalian gimana? Apakah Veda Ega Pratama lebih baik langsung turun di Moto3 2026 atau sebaiknya nambah pengalaman dulu di Junior GP? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kalian bangga sama prestasi ini, share biar makin banyak orang tahu kisah inspiratif Veda, dan subscribe channel ini buat terus dukung konten balap dari Indonesia.